didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan Perjalanan Suci, program khusus yang akan menghadirkan beragam informasi terkini dari Tanah Suci dan memantau perjalanan jemaah haji Indonesia. Bersama saya Josie Nicole, inilah Perjalanan Suci. Kami awali dengan informasi pemirsa jelang ibadah puncak ibadah haji di Arafah. Jemaah Haji Multazam Utama akan mendapatkan pembekalan khusus sebagai persiapan menghadapi rangkaian ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Selain pemantapan materi manasik, Jemaah Multazam Utama nantinya akan dipindahkan dari hotel menuju apartemen transit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puncak ibadah haji tinggal menghitung hari, butuh banyak bekal untuk jamaah, khususnya jamaah Haji Multazam Utama dalam menyiapkan segalanya untuk menghadapi puncak ibadah haji. Lantas bagaimana PT Multazam Utama Tour memaksimalkan persiapan ini? Sudah bersama saya pemilik PT Multazam Utama Tour, Bapak Imam Basori. Assalamualaikum, Pak Imam. Apa kabar, Pak Imam? Nah, alhamdulillah baik, Pak Imam. Terima kasih. Pak Imam, apa saja persiapan jamaah disiapkan jemaah sebagai bekal nanti menghadapi puncak haji mulai dari wukuf di Arafah dan rangkaian haji selanjutnya, Pak Imam? Pertama tentu mental. Mental itu harus siap menghadapi berbagai masalah yang akan dijumpai. Kadang-kadang dijumpai oleh orang itu yang tidak dijumpai oleh temannya. Padahal satu rombongan, ya, yang dirasakan oleh orang itu dan tidak dirasakan oleh orang lain. Nah, ini mental yang bisa menjaga, yang bisa mengendalikan dalam mental. Pertama. Yang kedua tentu kesehatan. Kesehatan itu jangan. Maka program Multazam setelah tanggal 4 Dzulhijjah, jamaah kita harapkan bisa istirahat. Kita buatkan tempat yang tidak ada aktivitas keluar. Di situ kita aktivitasnya hanya untuk mendengarkan tausiah, mantapkan tentang pengetahuan tentang ibadahnya, bagaimana mensukseskan mencapai haji. Selama kurang lebih 3 hari, itu betul-betul kita maksimalkan. Jadi bukan hanya sekedar di forum, tapi diskusi antara petugas bimbing dengan jamaah itu kita aktifkan sehingga mereka benar-benar berangkat ke Mina, ke Arafah itu penuh dengan keyakinan seakan melaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Pak Imam, apa tantangan yang harus dihiasi para jamaah dalam melaksanakan rangkaian puncak haji yang mulai tanggal 8, 12, 14 seperti ini? Tantangan yang paling berat itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Waman faradha fihinnal hajja wala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jadi ini akan menjadi sebuah tantangan yang sangat besar. Al-Quran mengatakan wala rafasa, tidak boleh rafas. Rafas itu berangan-angan yang tentang hubungan suami istri atau berangan-angan, bahkan membicarakan tentang pernikahan itu tidak boleh. Bahkan di dalam hadis diterangkan tidak boleh lapar malam. Ini kan pembahasan tentang ya sampai segitu, sampai seperti itu pembahasannya. Kemudian malah jidal. Jidal itu bertengkar tapi yang mulut. Nah, apa namanya itu ya? Berbantah-bantahan. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini yang perlu kita, kalau kita tidak mampu mengendalikan diri, itu akan terwujud. Maka kita jamaah dibekali supaya mampu mengendalikan diri masing-masing agar mereka bisa mencapai tidak terhambat atau tidak terbawa oleh situasi yang tidak. Sekarang alhamdulillah hotel kita ini dekat dengan Masjidil Haram. Dan banyak cerita jamaah itu rajin untuk datang ke Masjidil Haram. Bagaimana menjaga semangat beribadah dengan menjaga stamina yang sebenarnya itu jadi modal penting pada saat kita punya haji, Pak Imam. Ya. Kalau sekarang memang kami tempatkan dekat dengan Masjidil Haram, tujuannya adalah mereka biar lebih melaksanakan ibadah. Sehingga dengan dekatnya hotel dengan masjid ini kan menjadikan tidak banyak fisik yang keluar. Itu hanya beberapa menit sudah sampai ke masjid, ya. Hanya beberapa langkah sudah sampai ke masjid. Harapan kami mereka bisa lebih aktif ke masjid, tapi nanti pada saat mulai tanggal 5 Dzulhijjah mereka full melaksanakan istirahat untuk persiapan 8, 9, 10, dan 12. Itu selama itu mau kita siapkan tenaganya, siapkan pengetahuannya, siapkan mentalnya dan sebagainya. Terakhir, Pak Imam, untuk kenyamanan pada saat nanti
puncak haji. Bagaimana Multazam Tamator memastikan kenyamanan para jamaah, terutama yang berkaitan dengan fasilitas di Arafah Madinah. Alhamdulillah kami juga sudah berkomunikasi dengan pihak yang memberikan pelayanan di Arab Saudi, apakah itu di Mina, apakah itu di Arafah. Kami sudah melakukan komunikasi itu, ya sudah, sehingga mereka sudah mempersiapkan apa fasilitas mereka sudah cukup. Jadi sudah ada minanya juga cukup bagus. Sekarang ini pelayanan sudah lebih baik daripada tahun tadi. Ini yang membuat atau yang kami harapkan jamaah bisa menikmati perjalanan, bisa menjalankan ibadahnya bisa maksimal. Apakah itu maghrib malamnya, maghrib dinanya, ataukah lebatnya. Pokoknya kita diberi kemudahan, kelancaran, sehingga kita untuk terima kasih. Demikian perbincangan saya dengan milik PT Multazam Tamator. Semoga seluruh jamaah haji dari Multazam Tamator menjadi haji yang mabrur. Salam Metro TV. Jelang puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna, Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan layanan makanan siap santap atau ready to eat bagi jemaah haji Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan konsumsi jemaah tetap terpenuhi di tengah padatnya mobilitas selama fase puncak haji. Kementerian Haji dan Umroh terus mematangkan berbagai persiapan menjelang Armusna, termasuk melalui penguatan layanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia. Pada fase puncak haji, pemerintah menyiapkan skema makanan ready to eat atau makanan siap santap yang dirancang untuk memudahkan distribusi dan konsumsi di tengah tingginya mobilitas jemaah. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf, menyebut skema ini dipilih karena praktis, memiliki daya tahan yang lebih baik, serta tetap memperhatikan standar gizi, kebersihan, dan keamanan pangan. Tak hanya mudah didistribusikan, makanan siap santap yang disediakan juga mengusung cita rasa Nusantara agar lebih sesuai dengan selera jemaah haji Indonesia, sehingga jemaah tetap nyaman saat mengonsumsinya. Selama fase Armusna, jemaah haji Indonesia akan menerima total 15 porsi makanan dengan tambahan 6 porsi pada masa pra dan pasca Armusna. Pemirsa, informasi terkait ibadah haji di Tanah Suci akan kami hadirkan dalam perjalanan suci selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Metro TV. Didukung oleh Untuk kesempurnaan dan kenyamanan ibadah Anda, pelayanan umroh dan haji yang prima dan handal, tata laksana ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul, menawarkan sistem kekeluargaan, amanah, informatif, peduli yang tulus. Multazam Utamatur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.